Bagheera? Sakit ya? Mana Rangga Krokin? Rangga tahu, Kakang marah sama Rangga, iya kan? Rangga hanya menuruti apa yang telah dinasihatkan oleh kedua orang tua kita, bahwa kita harus berbakti pada orang yang telah menyelamatkan kita dan menolong kita. Tapi dia telah membunuh guru kita dan mencelakakan kita, Rangga. Kakang benar. Tapi Rangga merasa berhutang budi pada Aki. Seperti Rangga berhutang budi pada Eyang Astagina yang telah memberikan kita ilmu. Apakah dia tak pernah berpikir bahwa ilmu dari orang jahat pasti juga jahat? Kakang lupa. Eyang Astagina pernah mengatakan, kita harus bisa memilah-milah kebajikan. Kakang! Katanya, ajaran yang baik bisa saja keluar dari orang yang kita anggap jahat. Dan ajarannya kurang baik bisa saja keluar dari orang yang kita anggap baik. Bukan begitu, Kakang? Tapi itu ajaran orang-orang tua, Rangga. Biasanya anak-anak seusia kita lebih sering terpengaruh buruknya daripada baiknya. Kakang sangat mengkhawatirkan Rangga menjadi penjahat. Kakang jangan merendahkan Rangga. Rangga selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan Rangga sanggup untuk tidak ikutan minum arak, tidak ikut-ikutan berjudi. Jangan khawatir. Rangga akan selalu berusaha, Kakang. Sulit hamba menerima anugerah dari Adipati untuk sebuah jabatan yang menyilaukan mata hamba. Menjadi tabib Kadipaten benar-benar tidak pernah hamba mimpikan. Itu sudah merupakan janjiku kepada siapa saja yang mampu menyembuhkan penyakit istriku. Aki Tabib, seandainya Kakang Adipati tidak berjanji pun, masih ada saya yang merasa berhutang budi. Saya yakin Aki pasti tidak mau menerima pemberian yang berupa harta benda. Saya berharap Aki mau menerima jabatan itu sebagai balas budi saya. Kalau boleh hamba mengungkapkan perasaan hamba, sebenarnya hamba sangat berat menerima anugerah yang agung itu. Tapi kalau hamba menolaknya, hamba kurang enak. Seolah-olah hamba tidak menghargai Kanjeng Adipati. Ungkapan perasaanmu terdengar sangat jujur. Aku senang dengan kepolosan sikapmu. Memang sebaiknya Aki menerima jabatan ini, karena masih banyak orang yang memerlukan kepandaian Aki. Hamba Kanjeng Adipati. Ki, kita tidak usah pindah-pindah tempat lagi. Hus! Maafkan murid hamba Kanjeng Adipati. Kalau saya pikir nasib Prabu Brahma Kumbara itu sangat beruntung. Dari anak seorang petinggi bisa menjadi seorang raja. Itu hanya sementara. Mana mungkin bukan keturunan darah biru layak menjadi raja? Kami yang keturunan langsung dari Sang Prabu Madangkara Waninghyun, sungguh-sungguh tidak bisa menerima. Apalagi ayahku adalah adik sepupu Sang Prabu, yang semestinya lebih layak untuk menduduki kursi raja daripada anak petinggi itu. Nah itulah, sebagai rakyat, hamba juga kurang seret kalau diperintah oleh seorang raja yang bukan keturunan raja. Dan ketika hamba berkeliling ke seluruh tanah Mara, hampir semua para adipati merasakan kekecewaannya sama dengan Tuan. Oh jelas. Tapi saat ini, kami tidak akan mampu untuk melawan kekuatan Madangkara. Karena yang saya dengar, Prabu Brahma adalah orang yang sakti mandraguna. Belum lagi Patih Aragani, yang juga satu perguruan dengan Sang Prabu. Sudah, kamu main sana. Permisi, Ki. Kalau semua adipati bersatu, apa masih juga tidak mampu? Memang, saat ini kami belum pernah berpikir sampai ke sana. Saya kira itu jauh lebih baik daripada kita menjadi bawahan orang yang tidak pantas untuk kita hormati. Gagasanmu bagus, Aki Tabib.
Saya mau tanya, apa Madangkara masih jauh dari sini? Oh, kurang lebih sehari lagi perjalanan. Ikuti saja jalan ini. Dan Ayu dari mana? Saya berasal dari timur, dari Kahuripan. Kau boleh saya tahu. Dan Ayu ada perlu apa? Sampai jauh-jauh datang ke Madangkara. Barangkali saya bisa membantu, karena saya juga berasal dari Madangkara. Saya mau menghadap Sang Prabu Brahmakumbara. Oh, maaf, Den. Saya kira tidak terlalu sulit untuk menemuinya. Beliau berada di istana, dekat alun-alun. Terima kasih ke sana. Permisi. Ya, baik. Mau apa kau menemui Brahmakumbara? Jawab pertanyaanku. Beliau kakak seperguruan saya. Hanya itu? Apa maksudmu? Kamu pasti tidak ada bedanya dengan gadis-gadis lain yang tergila-gila pada raja muda itu. Kamu pasti akan kecewa, anak manis. Aku tidak kenal siapa kamu. Aku tidak perlu menanggapi ucapanmu. Maaf, permisi. Aku tidak akan pernah rela pada siapapun yang berani mendekati Brahmakumbara. Kanda Prabu, ada tamu dari Kahuripan. Sembah hamba Kanda Prabu. Mandili, inilah Dinda Pitaloka yang selalu Kanda ceritakan. Saya tidak mengira kalau Dinda mau berkunjung kemari. Maaf kelancangan hamba Kanda Prabu. Mungkin kedatangan hamba kurang berkenan di hati Kanda. Mari Dinda. Kenapa Dinda berpikir seperti itu? Saya sama sekali tidak merasa terganggu. Sebaliknya, malah saya merasa senang karena Dinda mau berkunjung ke Madangkara. Kanda Prabu, sebaiknya saya mempersiapkan tempat untuk Kanda Pitaloka bermalam. Jangan, Mantili. Biar saya bermalam di penginapan. Nah, itu namanya tidak adil dan kurang bijaksana. Setelah sekian lama tidak bertemu, masa tidak mau bermalam? Saya kira Kanda Prabu pun tidak akan berkenan kalau Kanda Pitaloka tidak bermalam di sini. Betul, Dinda. Untuk seorang wanita, kurang baik bermalam di penginapan sendirian. Tinggallah di sini selama Dinda suka. Gelombang tinggi, goa. Di arah mana, Guru? Di tempat matahari tidur. Jauh. Saya tahu tempatnya, Guru. Goa Pantai Selatan di kawasan Madangkara. Saya harus mendapatkannya, Guru. Mungkin kau bisa mendapatkan dia. Tapi firasatku, kau akan mendapatkan mara bahaya. Guru, apapun bahayanya, akan saya lawan, Guru. Buat apa lagi, Surah?
Sudah berapa puluh wanita yang kau taklukkan? Semuanya menyembah-nyembah padamu, minta dibelai. Buat apa lagi kau mengejar anak Sirananda itu? Pitaloka telah melecehkan saya. Dan dia harus menerima hukuman. Sekaligus, saya ingin mengadu domba dia dengan lelaki yang dia cintai. Lantas, apa yang kau perlukan dariku? Mantra, Guru, mantra. Untuk membuat dia tergila-gila pada si Brahma, orang yang dicintainya. Kenapa harus begitu? Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Brahma yang akan menanggung semua risiko yang saya lakukan pada dia, Pitaloka. Kau memang binatang. Gurunya binatang, muridnya pun binatang. Kalau ada persoalan yang sangat pelik, selagi aku masih ada di tempat Eyang Astakina, salah seorang dari kalian boleh menyusul. Hamba yang akan menyusul, Gusti Prabu. Kakang Brahma, saya titip salam untuk Eyang Astagina. Alangkah bahagianya burung ini, Kanda Prabu. Bisa terbang bebas, berkejar-kejaran memadu kasih. Walaupun kita tidak punya sayap, kita pun bisa meniru seperti burung ini, Dinda. Saling berkejar-kejaran. Dan Jangan diteruskan, Kanda. Saya mengerti maksud Kanda. Kalimat seperti yang akan Kanda ucapkan lebih enak dirasa daripada didengar. Guru, apakah saya tidak keduluan si Brahma? Brahma itu bukan bajingan seperti kamu, Haji Surah. Dia tidak akan menyentuh kehormatan wanita kalau belum menjadi istrinya. Ah, itu dia yang saya takuti. Jangan sampai si Brahma mengawini Pitaloka lebih dulu. Ayo, Guru. Ayo. Ya.